Dalam sampul halaman chapter 9 ini menampilkan 3 sekawan Ino Shikacho. Sementara judul chapter 9 ini adalah Kyuubi. Di halaman awal ada sebuah catatan editor yang berbunyi, Jura datang menyerang Konoha untuk memakan Naruto. Tapi yang ada di sana justru Himawari. Chapter 9 ini sendiri diawali dari akhir chapter sebelumnya, yaitu saat Jura menemukan Himawari yang dia kira adalah sebagai Naruto. Saat itu Jura berkata, padahal yang kuikuti adalah petunjuk keberadaan Uzumaki Naruto. Siapa sangka yang kutemukan justru seorang gadis kecil. Himawari pun terlihat panik dan cukup kebingungan saat itu. Sementara Shikadai berinisiatif untuk langsung menghubungi tim sensor tanpa diketahui Jura. Shikadai berkata, tim sensor, apa kalian dengar? Di sini Shikadai dari tim 10. Kami tidak menemukan sosok Paman Sasuke, tapi saat ini terjadi kontak dengan 2 orang terduga penyusup. Mohon segera kirimkan bantuan. Saat itu Jura memperhatikan Shikadai dan terlihat memikirkan sesuatu. Kemudian Shikadai mulai mengulik informasi dari Jura. Dia berkata, ada perlu apa kalian sampai jauh-jauh kemari mencari sesuatu? Tapi Jura tidak menjawab pertanyaan Shikadai dan justru mengambil semua buku dari dalam tubuhnya. Yang kemungkinan buku itu adalah salah satu buku yang ada di markasnya. Dia mengambilnya dari sana melalui kotak hitam yang terhubung dengan seluruh Sumeato. Melihat tingkah Jura itu, Shikadai dan yang lainnya keheranan. Sementara Jura langsung membuka buku itu seakan-akan sedang mencari informasi. Jura berkata, kalau tidak salah, kau ini, ya ternyata benar. Nara Shikadai dari tim 10 yang dipimpin Moegi Kazamatsuri, putra Hokage saat ini ya. Shikadai terkejut Jura tahu tentang dirinya. Lalu dia berkata, kalau benar, memangnya kenapa? Kau ingin menyampaikan pesan pada ayahku? Jura langsung menjawab, sayangnya, aku ada perlu dengan Hokage sebelumnya. Kami kesini karena mengikuti petunjuk keberadaan Uzumaki Naruto. Dan sejujurnya, kami sendiri terkejut. Mendengar penjelasan Jura, Inojin merasa keheranan. Dia berkata, mana mungkin Nana Daime ada di tempat seperti ini kan? Dan lagi, 3 tahun yang lalu beliau. Sebelum Inojin menyelesaikan ucapannya, Shikadai memotongnya dengan berkata, oi, jangan bicara yang tidak perlu. Tapi sayangnya dari ucapan Inojin itu, Jura sudah mendapatkan informasi penting. Jura berkata, begitu ya, setidaknya sudah dapat dipastikan bahwa dia benar-benar tidak ada di desa ini. Karena reaksi Kyuubi yang saat ini kurasakan hanyalah yang berasal dari gadis kecil ini. Mendengar hal itu, Himawari dan yang lainnya semakin kebingungan. Inojin bertanya, Kyuubi, lalu Cucu pun berkata, dari tadi dia ini bicara apa sih? Dan lagi, apa-apaan kostum dan gaya rambutnya itu? Sudah jelas dia bukanlah orang baik-baik. Kemudian Shikadai berkata, oi, apa maksudnya? Apa kaitannya Himawari dengan Kyuubi? Jura menjawab, entahlah, aku sendiri pun tidak mengerti. Nyatanya, misteri dunia ini seolah tak pernah ada habisnya. Tapi itu sama sekali bukan hal yang buruk. Setelah itu Jura mencoba menangkap Himawari dengan mengurungnya di dalam sebuah pohon. Atau bisa dikatakan juga Jura saat itu sedang mencoba untuk melahap Himawari untuk mendapatkan cakra beserta informasi dan pengetahuan yang ada di dalamnya. Sama seperti yang terjadi pada Sasuke dan yang lainnya. Tapi saat itu beruntung tim 10 sangat sigap menanggapi serangan dadakan Jura itu. Shikadai langsung menggunakan Kageshimari no Jutsunya untuk menahan batang pohon supaya tidak mencengkram Himawari. Lalu Inojin mengeluarkan bunglon dengan Choujuu Giganya. Bunglon itu menjulurkan lidah panjangnya lalu menarik Himawari dari dalam pohon itu. Kemudian Chocho dengan tangan besarnya menangkap Himawari yang terjatuh. Setelah itu Inojin yang panik langsung menuju Himawari. Sementara Jura terkesan dengan kerjasama tim 10. Dia berkata, boleh juga. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, koordinasi mereka bisa sekompak ini tanpa mengurangi rasa kagumku pada kemampuan kerjasama kalian. Biar ku perjelas bahwa saat ini sasaran kami hanyalah Uzumaki Himawari seorang. Kami tidak berniat untuk bertarung dengan kalian. Akan tetapi, jika kalian terus melawan seperti barusan, maka apa boleh buat, kami tak akan segan-segan untuk menyerang. Lalu di tengah kepanikan dan kebingungan Shikadai, tiba-tiba Shikamaru menghubunginya. Shikamaru berkata, Shikadai, kau tidak apa-apa? Bagaimana situasi di sana? Shikadai menjawab, musuh mengincar Himawari. Kami belum tahu alasannya, tapi itu ada kaitannya dengan Kyuubi. Shikamaru kebingungan setelah mendengar hal itu. Bahkan Himawari sendiri kebingungan. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apa maksudnya dan kenapa mereka mengincarnya. Setelah itu kita beralih ke tempat Amado. Amado sedang berada di ruangannya memantau situasi Kawaki melalui monitornya. Monitor itu terhubung melalui mata Delta. Jadi apa yang Delta lihat akan otomatis muncul pada monitor Amado. Dalam monitor itu Delta terlihat mencoba menyadarkan Kawaki yang masih pingsan setelah diserang Jura. Sementara Amado sendiri terlihat heran dengan munculnya Shinjo. Dia berkata, apa-apaan mereka ini? Tapi di sini ekspresi Amado cukup mencurigakan. Seakan-akan dia mengetahui sesuatu terkait para Shinjo.
Setelah itu kita beralih ke suatu tempat di perbukitan dengan tebing-tebing yang runcing, di mana di sana ada tempat persembunyian Orochimaru dan Boruto sedang berada di sana. Dia sedang duduk memikirkan sesuatu sambil menatap tanda segel karma di telapak tangan kanannya. Saat itu Boruto tidak sendiri. Di sana ternyata ada Kashin Koji juga. Saat itu Kashin Koji berkata, "Boruto, mereka sudah bergerak." Mereka yang dimaksud di sini adalah para Shinju. Kashin Koji mengetahui informasi itu melalui kataknya yang memegang sebuah simbol segitiga. Katak itu berada di dekat gerbang utama Konoha, dan dia melihat para Jounin Konoha mati terbunuh oleh serangan pohon Jura. Boruto langsung bertanya, "Di mana? Apa itu Konoha?" Kashin Koji menjawab, "Ya, pergilah ke segitiga." Tanpa lama-lama Boruto langsung bergegas. Dia menggunakan Hiraishin no Jutsunya untuk menuju katak yang memegang simbol segitiga sesuai instruksi dari Kashin Koji. Setelah itu kembali ke Shikadai yang masih mencoba mengulik informasi dari Jura. Shikadai berkata, "Boleh aku bertanya sesuatu? Kalian kesini karena mengikuti petunjuk keberadaan Uzumaki Naruto. Barusan kalian bilang begitu kan? Tapi sekarang kalian mengincar Himawari. Apa alasannya?" Saat itu Shikamaru masih terhubung dengan Shikadai sehingga dia bisa mendengar percakapan Shikadai. Kemudian Jura menjawab pertanyaan Shikadai. Dia berkata, "Langsung saja aku katakan, petunjuk yang kumaksud adalah Kyuubi, dan aku merasakan reaksi cakra itu dari Uzumaki Himawari." Mendengar itu Shikadai semakin bingung. Dia berpikir di dalam hatinya, apa maksudnya? Kenapa dari Himawari? Dan lagi, seharusnya Kyuubi sudah musnah kan? Saat itu Himawari pun mulai penasaran dan terpancing. Dia mencoba menanyakan langsung kepada Jura. Dia berkata, "Cakra Kyuubi maksudmu?" Tapi Chocho langsung menenangkan Himawari. Dia memeluk Himawari sambil berkata, "Tenanglah Hima, pasti ada yang salah. Orang-orang tidak jelas seperti mereka mustahil punya alasan untuk mengincarmu." Setelah itu Jura kembali berkata, "Seperti yang kubilang tadi, fakta ini pun mengejutkan bagi kami. Untuk memahami situasi ini, kami perlu mengetahui jawabannya. Uzumaki Himawari, jika kami memakanmu, maka kami akan mengetahui satu jawaban itu." Shikadai pun langsung panik. Dia berkata, "Memakan katamu?" Kemudian Jura mulai jalan perlahan ke arah mereka sambil berkata, "Anak-anak Inoshikacho, aku sudah memberi kalian peringatan kan?" Mengetahui situasinya semakin memburuk, Shikamaru langsung memberi instruksi kepada tim lainnya untuk bergegas. Dia berkata, "Cepat, saat ini posisi mereka di barat laut distrik D dan sedang bertarung dengan tim 10. Tapi setelah itu Shikamaru terkejut karena tiba-tiba ada suara di belakangnya yang berkata, "Nara Shikamaru, aku ada di belakangmu. Kau tidak perlu menoleh ke sini. Boruto datang ke Konoha. Sambungkan dengan Yamanaka Ino." Suara itu ternyata berasal dari salah satu kata Kashin Koji. Kemudian kita beralih ke Kawaki yang saat itu baru saja sadar dari tidur nyenyaknya setelah dihajar Jura. Saat itu Delta terlihat panik. Dia berkata, "Akhirnya kau sadar juga. Dasar, bikin khawatir saja. Bisa-bisa aku kehilangan muka untuk bertemu Eida." Tapi di sini Kawaki terlihat kesal. Dia berkata, "Jangan teriak-teriak di telingaku. Hampir semua lukaku sudah pulih sepenuhnya." Lalu Delta kembali berkata, "Meskipun kau punya kemampuan regenerasi hampir seperti manusia abadi, yang kau lakukan itu terlalu sembrono tahu." Setelah itu Kawaki terlihat seperti merasakan sesuatu. Sementara Delta sudah berdiri dan bersiap untuk bergegas pergi. Dia berkata, "Saat ini mereka ada di area luar distrik B. Ayo ke sana." Tapi Kawaki justru berkata, "Tunggu sebentar, masih ada satu orang lagi tamu tadi Unda." Setelah itu kita beralih ke Boruto yang sudah tiba di dekat gerbang utama. Di sana dia melihat para Jounin Konoha yang mati terbunuh oleh pohon milik Jura. Kashin Koji melalui kataknya berkata, "Makuto no Jutsu, tidak salah lagi, ini perbuatan mereka." Tidak lama kemudian Shikamaru langsung menghubungi Boruto. Dia berkata, "Boruto, apa kau bisa dengar? Sama dengan sebelumnya, ini sambungan tidak resmi lewat Yamanaka Ino." Boruto berkata, "Ya, aku bisa mendengarnya." Kemudian Shikamaru langsung menjelaskan situasi yang terjadi. Dia berkata, "Ada dua musuh, tidak salah lagi. Mereka cocok dengan deskripsi Shinju yang kau ceritakan. Sepertinya mereka kesini karena mengincar Naruto. Tapi entah kenapa sekarang target mereka justru beralih ke Himawari." Boruto terlihat heran karena Himawari bisa menjadi target. Shikamaru lanjut menjelaskan. Dia berkata, "Sepertinya ada kaitannya dengan Kyuubi. Apa kau tahu sesuatu?" Mendengar hal itu Boruto semakin bingung dan bahkan terkejut karena semua itu ada hubungannya dengan Kyuubi. Kashin Koji yang mendengar percakapan mereka melalui katak yang ada di leher Boruto pun terlihat heran dan kebingungan dengan situasi yang terjadi. Tapi saat itu tiba-tiba Kawaki muncul di belakang Boruto. Kawaki langsung melaporkan Boruto kepada tim sensor. Dia berkata, "Tim sensor, ini Kawaki. Boruto telah menyusup. Sepertinya dia menyembunyikan cakranya. Posisi di dekat gerbang utama, tepatnya di lokasi para Jounin terbunuh." Boruto terlihat kesal melihat kemunculan Kawaki. Setelah itu Kawaki bertanya kepada Boruto dengan berkata, "Apa yang kau lakukan diam-diam di sini? Jangan-jangan para monster menjanjikan itu temanmu ya?" Sementara Boruto saat itu langsung menghubungi Shikamaru. Dia berkata, "Hachidaime, aku minta waktu sebentar. Kawaki menemukanku." Mendengar hal itu Shikamaru terlihat terkejut dan menyesalkan hal itu. Kemudian Boruto
Boruto berkata kepada Kawaki, "Kau sendiri sedang apa di sini? Di saat Konoha sedang diserang." Kawaki berkata, "Tidak sadar diri ya, musuh Konoha itu kau, Boruto." Lalu Boruto berkata, "Cukup dengan omong kosongmu itu. Membereskan mereka itu prioritas utama kan? Kalau mau, bagaimana kalau kita lakukan bersama?" Kawaki berkata, "Kau meremehkanku." Lalu Kawaki langsung mengaktifkan dojutsunya dan melepaskan tongkat-tongkat hitamnya ke arah Boruto. Tapi Boruto dengan mudah menghindarinya. Tidak hanya sampai di situ, Kawaki melepaskan tongkat-tongkatnya lagi, dan Boruto lagi dan lagi tanpa kesulitan menghindarinya. Setelah itu Kawaki menggunakan tangan modifikasinya untuk menyerang Boruto. Tapi Boruto berhasil menghindarinya dengan langsung meninju perut Kawaki hingga Kawaki terhempas. Kawaki terlihat kesakitan, lalu Boruto berjalan ke arah Kawaki. Dia berkata, "Memalukan, sepertinya kau malas berlatih ya." Kawaki tidak merespon, justru Delta yang penasaran dengan kekuatan Boruto. Delta berkata, "Sebaliknya, latihan macam apa yang kau jalani sampai jadi sekuat ini?" Kemudian setelah merasa kekuatan dia kalah total dari Boruto, Kawaki langsung mengaktifkan karmanya. Lalu seketika karma Boruto pun aktif karena beresonansi dengan karma Kawaki. Tapi anehnya Boruto terlihat sangat panik saat karmanya aktif. Bahkan katak yang ada di leher Boruto pun ikut panik. Katak itu berkata, "Gawat, karmanya beresonansi. Boruto, kita harus mundur untuk sementara waktu. Ambil jarak sebelum kau kehilangan kendali." Setelah itu tanpa pikir panjang, Boruto langsung terbang menjauh dari Kawaki dan Delta. Delta yang melihat hal itu sangat keheranan. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada Boruto. Sementara Kawaki berpikir bahwa Boruto kemungkinan tidak bisa mengendalikan karmanya. Setelah itu kita beralih ke Jura. Sesaat setelah Jura melangkah menuju Himawari, Inojin langsung membawa kabur Himawari menggunakan burungnya. Lalu Shikadai menahan Jura menggunakan Kageshimari no Jutsunya. Shikadai berkata, "Memangnya kau punya waktu bersantai? Lawanmu adalah kami." Jura yang saat itu menatap ke atas ke arah Himawari, langsung menatap Shikadai sambil berkata, "Begitu ya, sayang sekali." Ucapan Shikadai dan pergerakan tim 10 ternyata sudah Jura anggap sebagai perlawanan, sehingga Jura pun tidak akan segan-segan untuk menyerang. Saat itu Jura langsung menggunakan Bijudama yang muncul dari matanya. Shikadai terlihat panik karena dia tidak akan sempat untuk menghindarinya. Tapi beruntung Chocho datang menggenggam Jura menggunakan tangan besarnya, sehingga mengubah arah tembakan Jura. Bijudama itu pun meluncur ke arah pegunungan, dan ledakan besar pun terjadi di sana. Saat ledakan terjadi, Sarada dan Sumire masih dalam perjalanan menuju Himawari dan yang lainnya. Sumire pun menyadari Himawari dan yang lainnya ada di daerah ledakan itu, sehingga mereka bergegas menuju ke sana. Dan setelah melihat adanya ledakan yang besar itu, Sarada berharap Himawari dan yang lainnya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali ke Shikadai, dia saat itu tersungkur terkena dampak ledakan Bijudama. Lalu dia meminta Inojin untuk menarik dirinya beserta Chocho ke atas. Shikadai berkata, "Inojin, tolong jemput aku dan Chocho." Tanpa lama-lama, Inojin langsung meminta Himawari untuk berpegangan dengan erat, karena dia akan bermanuver untuk meraih Shikadai dan Chocho di bawah. Dengan cakarnya, burung Inojin pun membawa Shikadai dan Chocho. Lalu mereka pergi meninggalkan Jura dan Hinari. Hinari berkata, "Mereka kabur, apakah tidak apa-apa?" Jura berkata, "Target kita adalah Uzumaki Himawari. Urusan kita selesai jika mereka menyerahkan dia." Tapi meski mereka tahu itu, tampaknya mereka bermaksud untuk terus melawan dengan mempertaruhkan nyawa. Hinari berkata, "Bodohnya, sepertinya akal mereka sangat rendah." Jura berkata, "Tidak juga, ada sesuatu yang menggerakkan mereka hingga mampu melawan naluri bertahan hidup dalam diri mereka. Apa sesungguhnya sesuatu itu? Jawaban dari pertanyaan itu pasti akan menjadi informasi penting bagi kita." Kemudian kita beralih ke Inojin dan yang lainnya yang sudah menjauh dari Jura. Shikadai berkata, "Nyaris saja, aku bisa mati kalau terkena serangan seperti itu lagi. Tapi selama Himawari bersama kita, seharusnya mereka tidak akan menyerang ke sini. Untuk sementara, coba kita lihat apa yang akan mereka lakukan mulai dari sini." Lalu Chocho berkata, "Terserah saja, tapi apa tidak sebaiknya kita menjauh dari desa?" Shikadai pun setuju. Dia berkata, "Benar juga, kita giring mereka supaya menjauh." Hanya saja saat itu Himawari terlihat terdiam seperti memikirkan sesuatu. Lalu Himawari berkata, "Inojin, tolong turunkan aku di mana saja." Semua orang terkejut mendengarnya. Lalu Himawari mencoba menjelaskan. Dia berkata, "Biar aku sendiri yang kabur." Inojin berkata, "Tunggu, kau bicara apa? Jangan begitu." Shikadai berkata, "Mustahil kau bisa meloloskan diri dari mereka sendirian kan? Apa kau tidak mengerti?" Himawari kembali berkata, "Bersama kalian pun hasilnya pasti sama. Mereka bukan tandingan kita. Kalau begini terus, kalian semua
Sebelum ucapannya berakhir, tiba-tiba Himawari seketika melihat dirinya ada di sebuah tempat yang kosong. Dia terkejut, bahkan si Kado yang melihat tubuh Himawari sedang termenung pun menjadi keheranan. Sementara Himawari masih berada di tempat itu, dia bertanya-tanya tempat apa itu sebenarnya. Lalu tiba-tiba seekor biju yaitu Kyubi muncul di belakangnya sambil berkata, wah, aku tidak menyangka Jubi itu bisa mengendus keberadaanku. Kyubi yang muncul di hadapan Himawari ini cukup berbeda karena tubuh dia jauh lebih kecil dari Kyubi milik Naruto. Bisa dikatakan ini adalah bayi Kyubi atau Kyubi versi Sase. Kemudian Kyubi itu berkata lagi, gadis kecil, apa kau mengenalku? Himawari berkata, kau Kyubi kan? Dan itu mengakhiri Boruto to Blue Vortex chapter 9 kali ini. Sebelum berakhir, ada sebuah catatan editor yang berbunyi, sosok yang bicara padanya adalah Kyubi kecil. Kenapa kekuatan besar itu ada dalam Himawari? Bagaimana menurut kalian tentang chapter 9 kali ini? Silahkan diskusikan, berikan pendapat, asumsi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Nakamangate. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.